Welcome to channel Catatan Investasi. Dengan saya Widi di channel Catatan Investasi. Pertama-tama saya ucapkan dulu selamat hari Natal bagi teman-teman yang merayakannya, dan Happy New Year 2021. Video ini merupakan video perdana di 2021 dari Catatan Investasi. Nah, hari ini saya mau berbagi sharing tentang satu sektor yang tahun lalu itu menggeliat ya. Di video sebelumnya saya pernah membagikan tentang sektor coal atau tambang batu bara. Dan saat ini judul hari ini adalah berburu saham nikel. Demam masih berlanjut. Saya melihat sektor nikel ini kedepannya nih di tahun 2021 itu akan sangat bullish teman-teman. Dan ini merupakan peluang yang sangat besar bagi kita untuk bisa menemukan saham seperti ini. Ya, saya mulai dulu. Sebelumnya saksikan dulu yang satu ini. Berburu saham nikel, demam masih berlanjut. Ini merupakan episode yang ke-14. Pertama-tama important notice, saya akan sampaikan dulu 3 hal. Yang pertama, bahwa investasi di pasar modal itu merupakan investasi yang high risk, high return. Selain memberikan return yang tinggi, jangan lupa bahwa ada sisi lainnya, yaitu risk yang tinggi pula. Oleh sebab itu, teman-teman perlu untuk belajar dulu, pahami dulu sebelum memutuskan untuk masuk di pasar modal. Karena itu sangat penting. Tidak hanya kita cukup dengan modal saja, tetapi kita perlu membekali diri dengan ilmunya. Lalu yang kedua, video ini bukan rekomendasi teman-teman, bukan rekomendasi jual atau beli. Silahkan teman-teman analisa lagi. Kalau mendapatkan insight dari video ini silahkan. Tetapi satu hal perlu saya tekankan, bahwa modal Anda tanggung jawab Anda. Lalu yang ketiga, video catatan investasi ini adalah murni edukasi dan opini saya pribadi sebagai pelaku di pasar modal, sebagai investor di pasar modal, memberikan insight kepada teman-teman semua. Tujuan saya hanya itu, teman-teman. Nah, saya mulai dulu kenapa sektor nikel ini perlu kita buru, perlu kita ambil peluangnya di tahun ini ya. Ini saya dului dengan satu informasi yang penting yang mendukung dari tema hari ini, yaitu cadangan nikel. Dikatakan cadangan nikel Indonesia itu terbesar dunia, teman-teman. Jadi Indonesia merupakan punya cadangan nikel yang terbesar di dunia, nomor 1. Saya ambil datanya dari ESDM ya, Kementerian ESDM. Dikatakan Indonesia merupakan negara dengan cadangan biji nikel terbesar di dunia. Sekitar 32,7% cadangan nikel dunia itu ada di tanah air, ada di negeri kita. Australia berada di urutan kedua setelah Indonesia. Australia memiliki 21,5% cadangan nikel dunia. Sementara Brasil menyusul dengan urutan ketiga. Cadangan biji nikel Brasil sebesar 12,4% dari total cadangan dunia. Nah, kemudian disusul negara-negara berikutnya, teman-teman bisa dilihat di sini. Jadi intinya 3 besar itu adalah urutan pertama Indonesia, lalu yang kedua Australia, yang ketiga adalah Brasil, teman-teman. Nah, dari data ini saya menyimpulkan bahwa ini peluang yang sangat besar, teman-teman. Kita bisa cermati saham-saham yang berada di sektor ini, karena ini keuntungan pertama, keunggulan pertama adalah negara kita itu adalah punya cadangan yang terbesar. Oleh sebab itu, Elon Musk, pemilik dari Tesla, mulai melirik Indonesia ini, teman-teman. Dan kabar terakhir, mereka benar-benar berminat untuk membuka pabrik baterai di Indonesia, karena nikel itu ada hubungan dengan mobil listrik, teman-teman. Lalu data berikutnya, Indonesia merupakan produsen biji nikel terbesar dunia, teman-teman. Jadi kalau tadi adalah cadangannya Indonesia terbesar, yang kedua Indonesia juga termasuk produsen terbesar dunia, diikuti oleh ranking keduanya Filipina dan ranking ketiganya Kaledonia Baru. Data ini juga saya dapatkan dari Kementerian ESDM September 2019. Data terbarunya belum ada, tetapi
saya kira ini tidak akan berubah ya di tahun 2020. Data ini masih belum bergeser ya, karena tadi cadangan nikel terbesar Indonesia, dan tentu saja kalau produksinya tentu juga Indonesia masih urutan yang pertama. Berikutnya, nah ini juga penting karena nikel itu ada hubungan dengan smelter. Kalau cadangannya banyak besar tetapi smelternya tidak banyak, itu akan menjadi satu problem ya. Dari data ini ya, smelter kita itu menempati urutan tertinggi dari komoditas-komoditas ini ya. Ada besi, tembaga, boksit, mangan, timbal, dan seng. Dan nikel ini urutan pertama teman-teman. Jadi ini data 2019 ya, Februari. Lagi-lagi saya belum dapat datanya yang 2020, tapi saya kira ini juga belum berubah banyak ya. Jadi kalau sesuai perencanaan itu setidaknya Indonesia merencanakan 16 smelter, tetapi existingnya ya, realisasinya ternyata melebihi perencanaan. Jadi kita punya 17 smelter nikel teman-teman. Nah ini tentu saja mendukung sekali kalau sektor ini tuh benar-benar menarik ya, menarik untuk diinvestasikan. Nah, lalu data berikutnya ini data Januari 2020 masih sama ya dari Kementerian ESDM ya. Dikatakan bahwa di 2019 itu antara target dan realisasi olahan nikel itu realisasinya melebihi dari target teman-teman. Dan kalau kita lihat 5 tahun terakhir, realisasinya dari olahan nikel ini cenderung naik ya. Di 2016 sampai 2018 datanya masih flat, lalu di 2019 boom, dan di 2020 ini masih berlanjut teman-teman. Demam nikel ini masih berlanjut teman-teman. Jadi ini juga data penting ya yang perlu kita cermati. Lalu berikutnya saya akan sampaikan dulu harga nikel dunia. Bagaimana dengan harga nikelnya? Kalau kita lihat di sini, saya ambil dari investing.com ya. Dari sejak Januari, ini 1 tahun ya, 1 tahun saya ambil daily chart ya, harga nikel dunia itu terus merambat naik, dan di September sempat turun, lalu tidak butuh waktu lama, di Oktober, November, dan seterusnya sampai Desember akhir tahun lalu ya, di 2020 itu di Desember terakhir, pertengahan Desember itu harganya turun. Nah ini peluang nih teman-teman, peluang. Ketika harganya turun, biasanya harga sahamnya juga turun ya. Tetapi secara jangka panjang, harga nikel dunia itu terus naik. Jadi pasokannya melimpah, harganya naik terus. Tentu saja harga sahamnya juga mengikuti dari harga komoditas ini teman-teman. Biasanya begitu. Sama juga dengan coal kemarin. Kalau kita lihat harga batu bara acuan itu naik terus, dan terakhir terkoreksi memang di tahun lalu, dan di 3 bulan terakhir itu mulai naik ya, mulai naik. Ini kalau nikel agak berbeda ya, dia kalau secara jangka panjang dia kenaikannya lebih stabil daripada coal teman-teman. Kalau saya lihat begitu. Lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa emiten di sektor nikel? Ini emiten-emiten yang saya dapati, yang saya tahu ada 7 emiten yang bergerak atau punya bisnis berhubungan dengan nikel, teman-teman. Yang pertama yaitu Aneka Tambang ya, dengan kode saham ANTM, lalu VAIL Indonesia atau INCO. Nomor 3 itu Pure Trinitan Metal. Nah ini sempat heboh ya saham ini karena pas IPO pertama dia naik, kemudian jatuh ya. Perkiraan saya ini dijatuhkan bandar saat itu ya, karena jatuhnya itu dalam banget terkoreksinya. Dan Pur ini juga bergerak di bidang nikel juga, walaupun memang tidak sebesar 2 perusahaan di atas ini ya. Lalu ada Plat Timah Nusantara atau NIKL, lalu ada PT Timah Tbk atau kode sahamnya TINS, dan ada Central Omega Resources DKFT, kemudian terakhir ada Harum Energi Harum. Nah Harum ini sekalipun dia ada di tambang nikel, tapi salah satu anak usahanya itu dia punya kepemilikan di perusahaan nikel di luar negeri ya. Jadi dia punya kepemilikan di perusahaan yang bergerak di bidang nikel, sehingga Harum saya masukkan di list ini karena
kena sentimennya juga kalau kita lihat di bulan lalu ya, di tahun lalu ya. Harga Harum Energi cenderung tiba-tiba naik seperti itu. Ya. Nah, apakah dari 7 saham ini saya bahas semua, teman-teman? Enggak ya. Biasanya saya akan bahas dari 7 ini yang menurut saya secara fundamental itu lebih bagus, teman-teman. Jadi saya nggak akan bahas semua. Dan seperti biasa saya suka membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain di sektor yang sama supaya kita benar-benar memilih saham yang tepat. Jadi tidak asal beli saham, kita harus bandingkan dulu ini unggul yang mana. Itu dari pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau ada satu sektor yang sama, ada 2 atau 3 emiten, teman-teman sebaiknya bandingkan supaya teman-teman tahu siapa yang paling unggul. Karena kalau sahamnya unggul, setidaknya harganya juga nanti ada kemungkinan sesuai dengan kinerjanya atau sesuai dengan fundamentalnya, teman-teman. Nah, dari 7 emiten ini ya, ini saya bandingkan dengan IHSG ya. IHSG adalah yang saya kasih panah ini ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, dari sejak Januari 20 memang 7 emiten ini harganya terkoreksi ya. Tapi setelah di bulan April, Mei, Juni, kemudian di September, Oktober, kita lihat tadi trennya sama dengan harga nikel dunia ya. Dari 7 emiten ini hanya 1 emiten yang turun ya. Ini kalau nggak salah yang warna hijau ini NIKL ya. Jadi 6 emiten itu harganya sudah mengungguli IHSG, teman-teman. Nah, ini menarik. Jadi kalau kita ketemu saham yang harganya, kinerjanya itu di atas IHSG, itu berarti sahamnya bagus ya. Itu bagus, itu layak dikoleksi, layak di hold, teman-teman. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, 2 saham tadi saya ambil kinerja harga. Yang pertama yaitu saya akan ambil Antam dan Inco. Jadi di video ini saya akan bahas hanya 2 emiten saja, yaitu Antam dan Inco. Kita bandingkan mana yang lebih unggul dan siapa yang lebih istilahnya merajai seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, harganya selama 5 tahun ya. Kalau teman-teman pada saat itu ngambil Antam di harga sekitar 300-350 ini ya, 5 tahun kemudian ya, ini harganya memang agak roller coaster ya. Biasanya ciri dari komunitas itu seperti itu ya, harganya naik turun seperti roller coaster ya. Nah, ini kalau secara jangka panjang di 2020 ini, di bulan Maret nih, sekitar bulan Maret dia mulai bergerak naik luar biasa menuju all time high di selama 5 tahun ini ya. Dia harganya sudah all time high nih, paling tinggi. Nah, bahkan kalau kita lihat di sini dia bisa puluhan persen ini ya, kalau kita lihat dari harga 300 menjadi harga terakhir di 1935. Ini luar biasa nih persentase kenaikannya ya. Lalu berikutnya kinerja harga Inco itu seperti ini, teman-teman. Ini juga sama, 5 tahun terakhir ya, harganya agak lebih fluktuatif dibanding Antam ya. Ya naik terus, kemudian hampir semua bisnis di bulan Maret ketika COVID-19 masuk Indonesia, semua pada terkoreksi dalam ya. Kemudian kalau ditunggu dari Maret sampai dengan Desember, itu harga Inco mengalami rebound yang luar biasa nih, kenaikan yang luar biasa sampai di 5.100, teman-teman. Nah, ini saya ambil supaya jadi istilahnya kita mengerti kinerja harganya dulu ya. Kalau harganya cenderung turun ya itu tidak menarik untuk kita investasi ya. Nah, pertama-tama saya sampaikan dulu profil emiten, teman-teman. Kita harus tahu dulu emiten yang akan kita ambil, yang akan kita beli ini seperti apa. Profil emiten dari Aneka Tambang ya, didirikan dengan nama PN Aneka Tambang ya, perusahaan negara Aneka Tambang pada 5 Juli 1968. Jadi sampai sekarang ini sudah cukup lama nih malang melintang di industri nikel ini ya. Sekarang 2020, 50 tahun ya, hampir 50 tahun, 52 tahun ya, teman-teman. Cukup lama ini, teman-teman. Nah, Aneka Tambang ini pada 14 Juli 1974 itu berubah nama menjadi PT Persero PT Aneka Tambang ya. Antam sendiri IPO pada tanggal 27 November tahun 97 dengan harga perdana 1.400 dan jumlah saham beredar 24 miliar sekian.
kepemilikan publik atau masyarakat 35% dari total saham beredar. Nah, ini menarik saya juga. Ternyata Antam ini terdaftar tidak hanya di Bursa Efek Indonesia. Dia terdaftar di Bursa Efek Australia, teman-teman. Kodenya ATM, kalau di Indonesia kodenya ANTM ya. Lalu berikutnya segmen operasi nikel dari penjualan aneka tambang ini menyumbang 26% dari penjualan bersih. Dari data ini kita menyimpulkan bahwa sebetulnya Antam ini bukan pemain utama di nikel karena dia ada segmen operasi lain. Dan nikel ini dia hanya menyumbang 26%. Artinya bukan lini bisnis yang paling utama ya. Kalau kita mendengar Antam biasanya image kita terkenalnya dengan emas ya, emas Antam itu ya. Nah, segmen operasi emas dan pemurnian berkontribusi 70% dari total penjualan bersih, teman-teman. Nah, sekalipun dia hanya 26% di nikel ya untuk kontribusinya, tetap sentimen sektor nikel ini juga berdampak, memberi dampak ke Antam juga, teman-teman. Lalu dia juga punya segmen lain yaitu bauksit dan alumina. Lalu ada segmen operasi lain-lain yaitu batu bara. Jadi Antam ini juga bergerak juga di batu bara ya. Dan sisa daripada kecil tapi ya, kalau ini kita lihat 70 dan 26% ini kan 96%. Jadi 4%-nya terbagi antara bauksit dan operasi lain-lain yaitu batu bara. Nah, saya cek cadangan nikel dari Antam itu lumayan gede ya, 353,74 ton. Ini data per tahun 2019, teman-teman. Berikutnya PT Phil Indonesia ya, didirikan pada tanggal 25 Juli 68, mengalami perubahan nama dari PT Internasional Nikel Indonesia Tbk menjadi PT Phil Indonesia Tbk. Jadi kalau kita lihat tahun kelahiran daripada dua emiten ini di tahun yang sama, teman-teman. Hanya selisih sama-sama Juli. Ya, hanya selisih cuman berapa nih? 20 hari ya. Jadi duluan Aneka Tambang, baru lahirlah Phil Indonesia. Ini menarik, teman-teman. Nah, Phil Indonesia sendiri IPO pada tanggal 16 Mei 90 dengan harga perdana 9.800. Cukup mahal secara nominal ya. Dan harga sekarang harga sekarang masih di bawah harga IPO-nya pada saat itu. Nah, kalau kita lihat dari IPO-nya ya, lebih duluan Antam daripada Inco ya. Lalu Inco sendiri punya jumlah saham beredar sebanyak 9 miliar sekian ya, dan kepemilikan masyarakat atau publik 21,18%. Nah, Inco ini hanya terdaftar di Bursa Efek Indonesia, teman-teman ya. Tidak seperti tadi Antam, dia terdaftar di 2 bursa. Lalu cadangan terbukti daripada Inco itu 66,2 juta ton dan total cadangan terkira 41,4 juta ton. Ini juga data 2019. Kalau kita lihat cadangan nikelnya ini lebih besar Antam, jauh lebih besar Antam daripada Inco ya. Jadi kita simpulkan tadi Antam itu cadangan nikelnya besar, tapi kontribusi penjualannya hanya 26%. Sedangkan Inco cadangannya di bawah dari Antam, tapi dia usaha utamanya adalah benar-benar nikel, teman-teman. Nah, lalu ada info produksi nikel dalam mate itu sebesar 71,025 ton dengan penjualan nikel sebesar 72,044 ton ya. Jadi penjualannya melebihi dari produksinya. Tentunya ini punya punya persediaan ya. Biasanya kalau penjualnya lebih besar dari produksinya itu dia punya persediaan yang bisa atau siap untuk dijual. Lanjut, teman-teman. Nah, sekarang saya akan bahas dulu bagaimana revenue-nya kedua emiten ini. Dari perbandingan ini akan kelihatan, teman-teman. Saya suka dengan CAGR karena dengan CAGR itu kita bisa mengetahui pertumbuhan tahunan dari akun-akun tertentu. Dalam hal ini adalah revenue ya. Karena Inco itu memakai satuan US dollar, jadi saya kurskan dulu ke rupiah. Karena Antam itu rupiah, jadi sama-sama rupiah ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini, teman-teman.
Nah, kalau kita lihat di sini saya juga tambahkan selain CAGR itu ada year on year atau YOY. Kita lihat di sini revenue Antam itu tumbuh sebesar 21% setiap tahun teman-teman. Sedangkan Inco itu bertumbuh sebesar 6%. Secara sederhana kita lihat di sini pertumbuhan Antam itu lebih unggul daripada Inco teman-teman. Tapi secara penurunan YOY year on year itu masih kecil Inco. Jadi Antam ini unggul di CAGR dan Inco ini unggul di YOY-nya, year on year-nya. Year on year itu adalah perbandingan antara 2020 dengan tahun sebelumnya. Jadi hanya 2 tahun saja. Di mana Antam merosot 26% di tahun 2020, sedangkan Inco itu merosot hanya 3%. Secara gampang kita menyimpulkan bahwa manajemen Inco itu berhasil mempertahankan penjualannya di masa pandemi. Ini berarti menunjukkan juga kualitas manajemen yang bagus, teman-teman. Ya, ini kesimpulan sementara ya. Jadi kita menganalisa itu tidak hanya dari manajemennya, tapi juga secara umum ya. Tapi setidaknya dari manajemen itu akan menentukan kinerja satu emiten. Lanjut. Nah, ini dari sisi laba bersih. Ya, saya bandingkan kedua emiten. Secara CAGR Antam bertumbuh 77%, sedangkan Inco bertumbuh 111%. Tapi secara year on year Antam lebih unggul daripada Inco teman-teman. Dia bertumbuh 475%, sedangkan Inco 33% ya. Jadi kesimpulannya laba bersih Inco tumbuh positif mengungguli Antam, sedangkan kedua emiten ini berhasil menjaga laba bersihnya di era pandemi. Jadi sekalipun tadi penjualannya turun, revenue-nya turun, tapi laba bersihnya tetap bisa tumbuh. Artinya apa? Artinya kedua emiten ini bisa menjaga biayanya, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya gaji karyawan dan sebagainya itu bisa ditekan sehingga laba bersihnya tetap tinggi teman-teman. Ini suatu menurut saya prestasi yang bagus ya. Karena jarang sekali ketika penjualan turun, laba bersih biasanya ikut turun. Tapi ini penjualannya turun, laba bersihnya naik. Ya, ini bagus teman-teman. Tapi overall kita menyimpulkan bahwa dua emiten ini sebetulnya bagus ya dari sisi menjaga laba bersih. Tapi secara pertumbuhan Inco lebih unggul. Nah, dari 5 tahun terakhir ini ya, ternyata Inco pernah membukukan rugi bersih nih di tahun 2017. Sementara Antam bersih ya, tidak pernah dia membukukan rugi. Jadi dia kalau kita lihat di sini kenaikan laba bersihnya luar biasa nih, dari 64 triliun menjadi 136 triliun, naik terus ini ya. 136 miliar, sorry, ini 136 miliar ya. 1,6 triliun terakhir di 1,1 triliun teman-teman. Ini dalam rupiah semua ya. Lanjut. Nah, bagaimana total aset? Total aset itu menggambarkan besarnya size dari perusahaan atau kapasitas perusahaan ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Inco itu dia tumbuh 1%, sama dengan Antam 1%. Cuman kalau dari sisi year on year, Inco ternyata asetnya turun 0,1%, minus 0,1%. Secara gamblangnya, saya menyimpulkan dari total aset, Antam itu bertumbuh positif dan unggul dari Inco teman-teman. Lanjut. Nah, bagaimana ekuitas dari kedua emiten ini, teman-teman? Kalau kita bandingkan di sini, ekuitas dari kedua emiten pertumbuhannya lebih unggul Inco ya. Antam bertumbuh hanya 1% secara tahunan, dan Inco bertumbuh 2%, selisih 1%, lebih tinggi Inco. Sementara secara year on year itu Antam lebih unggul karena dia berhasil tumbuh 4%, sedangkan Inco hanya 1%. Nah, jadi dari sisi ekuitas kita melihat bahwa ekuitas Antam itu lebih unggul secara year on year, tetapi secara pertumbuhan itu unggul Inco teman-teman. Nah, nanti akan saya simpulkan di akhir dari slide ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke rasio analisis ya. Rasio analisis saya biasa mengambil 2 formula ya, walaupun banyak formula sebetulnya, tapi cukup saya ambil 2. Kalau saya ambil rasio analisis banyak ya, nanti terlalu panjang, karena selain ROE dan GPM ini ada net profit margin, kemudian EBITDA margin,
banyak ya. Jadi rasio return on asset. Saya cuma ambil 2 ini. Nah, dari indikator profitabilitas ini terlihat Antam itu lebih unggul teman-teman. Jadi kita lihat nih rata-rata dari ROE-nya itu Antam di 3%, sedangkan Inco di 2%. Dan di 2020 juga sama. Antam itu 6% dan Inco 4%. Return on equity-nya dari sektor nikel ini kalau saya lihat memang rata-rata nggak tinggi, yang jarang yang double digit ya. Ini padahal udah 2 perusahaan ini 2 perusahaan besar ya. Bagaimana dengan 5 perusahaan yang tadi saya di depan saya sampaikan ya. Ya dari 7 perusahaan ini makanya saya ambil 2. Dan kalau return equity seperti ini biasanya untuk investasi jangka panjang itu bagi saya pribadi nih kurang menarik ya. Jadi kalau ini untuk trading, untuk jangka menengah, jangka pendek dan menengah masih oke sebetulnya kalau dengan return equity seperti ini ya, karena ini masih single digit ya, kecil. Lalu gross profit marginnya juga nggak begitu heboh ya, tidak begitu besar ya. Antam secara rata-rata dia 14% gross profit marginnya, lalu Inco 10%. Kesimpulannya Antam lebih unggul teman-teman. Lanjut, rasio analisis berikutnya yaitu rasio hutang ya teman-teman. Jadi kita melihat sebuah perusahaan itu, perseroan itu apakah hutangnya melebihi ekuitasnya. Kalau kita mendapati emiten dengan hutang yang lebih kecil daripada ekuitasnya, wah itu menjadi watchlist teman-teman, itu menjadi koleksi sebetulnya. Nah, kalau kita lihat di sini 2 emiten ini debt equity rasionya bagus semua teman-teman, karena masih di bawah 100%. Bahkan Inco ini dia kecil banget ya, rata-ratanya hanya 17% teman-teman. Sementara Antam itu 66%. So 2 perusahaan masih bagus, kategori bagus semua ya. Lalu debt to asset ratio juga sama ya. Antam rata-rata di 40%, kemudian Inco 5 tahun terakhir di 15%. Jadi kesimpulan saya dari indikator solvabilitas ini terlihat Inco itu lebih unggul teman-teman. Dari kedua rasio ini dua-duanya lebih unggul Inco. Tapi secara keseluruhan rasio kedua emiten ini kesimpulan saya tergolong bagus semua. Jadi kalau suruh milih bingung nih ya. Jadi dua-duanya layak dipilih sebetulnya. Nah kalau kita mengambil 2 emiten ini ya tentu returnnya juga bisa double ya. Kalau dua-duanya terus naik ya aman. Tapi kalau terkoreksi akan terkoreksi semua, itu resiko yang terburuk teman-teman. Kalau saya pribadi saya lebih cenderung untuk tidak berani berspekulasi ya. Saya cukup ngambil satu aja tapi fokus begitu. Nah, rasio analisis berikutnya ada PE ratio, PBV ratio. Ini merupakan rasio nilai pasar ya. Kita perhatikan di sini PE ratio dari kedua emiten ini tinggi semua ya. Wah ini rasio PE-nya sudah nggak wajar ya, tinggi banget secara rata-rata. Antam bahkan di 119 kali, kemudian Inco di 213 kali. Saya cenderung menilai murah atau tidaknya saham bukan dari PE ratio teman-teman ya. Saya melihatnya dari PBV ratio yang cukup populer, walaupun tetap harus dibandingkan dengan formula-formula lain. Dari PBV ratio ternyata Inco ini lebih menarik ya valuasinya ya. Kalau dari sisi istilahnya, kalau dari secara tahunannya Inco ini pernah di bawahnya Antam ya, dan terakhir bahkan di bawahnya Antam di 2020. Tapi di 3 tahun 2017 sampai 2019 Inco sebenarnya lebih unggul. Tapi secara rata-rata kedua emiten ini sebetulnya sama ya, menarik ya. Masih istilahnya secara PBV itu masih kategori under value ya. 1,3 itu masih menarik lah secara rata-rata ya. Nah cuman kalau kita lihat di 2020 Inco itu lebih menarik karena dia lebih rendah daripada Antam ya. Nah ini kesimpulannya teman-teman. Saya ambil 10 poin ya sebagai analisa saya, kesimpulan saya. Bisa ditambah sebetulnya, cuman 10 ini menurut saya sih sudah cukup ya. Sekilas dari apa yang saya sampaikan tadi, saya tambahkan 3 ya. Tadi yang saya sampaikan sampai PBV itu adalah 7 poin. Saya tambahkan juga dari market caps dan payout ratio, dividen payout ratio dan earning yield ya teman-teman. Nah, kalau kita bandingkan di sini,
Kalau angkanya lebih gede itu saya beri nilai 1, kalau angkanya kecil berarti kosong ya atau 0. Nah, kita lihat di sini revenue ya 21% Antam, Inco 6%, poinnya 1, skornya 1 untuk Antam. Lalu untuk net profit laba bersih saya ambil growth tahunannya 5 tahun terakhir. Ternyata Inco lebih bertumbuh ya, lebih tinggi daripada Antam, nilainya 1 untuk Inco. Kemudian dari sisi total aset saya lihat 2 poin, year on year dan CAGR. Asetnya Antam bertumbuh sementara Inco minus, jadi nilai untuk Antam. Lalu dari sisi ekuitas juga sama tadi, diambil dari grup CAGR ya, dan ternyata Inco lebih unggul. Lalu ROE ya, ROE-nya jauh lebih unggul Antam daripada Inco, 1 poin untuk Antam. Lalu dari sisi rasio hutang ya, DER dan DAR, dia juga Inco menang ya, 17%, lebih rendah. Sehingga Inco saya kasih skor 1. Lalu dari valuasi PBV ya, growth 5 tahun, keduanya karena ini sama-sama angkanya saya kasih poin semua. Jadi kedua emiten nilainya adalah, skornya adalah 1. Nah, ini teman-teman saya tambahkan market caps. Dari sisi market cap itu adalah dari sisi likuiditas, seberapa liquid saham itu ditransaksikan. Jadi kalau saham itu liquid, kita mudah menjualnya. Pusing kalau sebetulnya saham itu nggak liquid, kita bisa beli tapi jualnya susah. Dari kategori market caps ini, Inco itu punya market cap jauh lebih besar dibanding Antam. Dia di 50,68 triliun. Ini data per video ini dibuat ya. Lalu di Antam itu dia 46,50 triliun teman-teman. Jadi skornya dapat 1 untuk Inco. Nah, karena analisa saya lebih ke jangka panjang untuk investasi, berarti dividen itu sangat penting bagi seorang investor. Kita tidak cuma cari kenaikan harga, selisih harga, capital gain, tapi kita juga perlu yang namanya dividen gain ya. Nah, kalau saya lihat ternyata Antam itu masih punya dividen payout ratio atau rajin bagi dividen, dia di 6,13% di PR-nya. Nggak gitu gede teman-teman sebetulnya. Tapi Inco nggak pernah membagikan dividen alias 0%. Jadi Antam saya kasih skor 1 teman-teman. Lalu dari sisi earning yield ya, earning yield itu ada kemampuan perusahaan menghasilkan laba, return kepada pemegang sahamnya. Saya pakai formulanya Joel Greenblatt ya. Ini hitungan saya. Kalau teman-teman belum tahu apa itu earning yield, silahkan bisa googling ya. Kalau hitungan saya ini, Inco itu 4% dan earning yield-nya Antam itu 1%. So, kita sebagai investor, kita akan pilih earning yield yang lebih tinggi teman-teman. Jadi karena earning yield-nya adalah 4% lebih tinggi Inco, maka Inco saya kasih nilai atau skor 1. Nah, dari 10 poin ini, 10 faktor ini, total skor Inco ada 6 dan total skornya Antam 5. Berarti kesimpulan ini ya, kesimpulan bukan sementara ya, tapi kesimpulan final dari video ini yaitu Inco itu lebih unggul daripada Antam dari semua poin yang 10 ini teman-teman. Nah, sekarang yang paling akhir penting yaitu berapa nilai wajar atau nilai intrinsik dari emiten ini, apakah under value atau over value teman-teman. Dari video saya selalu saya tampilkan nilai intrinsik teman-teman supaya memudahkan teman-teman juga. Artinya kalau kita bisa tahu nilai intrinsiknya itu akan membuat kita lebih tenang nih. Berarti kapan saham ini saya hold, kapan saham ini saya jual, tahunya adalah dari nilai intrinsik teman-teman. Nah, saya pakai pendekatan EPS growth ya, kemudian saya proyeksikan 5 tahun ke depan ya. Ini sudah saya hitung. Jadi Antam itu harga wajarnya di 2.620. Harga pada saat ini saat video ini dibuat yaitu 1.935. Masih ada gap ya teman-teman, lumayan gapnya walaupun nggak 50% ya. Kalau margin of safety-nya 50% itu di 1.310. Sementara harga sekarang sudah di atas margin of safety. Tapi ini masih under value teman-teman. Masih jauh teman-teman. Jadi kalau teman-teman ambil sekarang nih di tahun baru ini masih belum terlambat teman-teman, karena sektor nikel tadi saya paparkan datanya
cadangan nikel Indonesia tuh gede banget, nomor 1 di dunia. Dan bahkan Tesla nanti kalau masuk ke Indonesia, jadi itu artinya mobil listrik, tren ke depan mobil listrik itu akan semakin tinggi. Sedangkan mobil listrik dibutuhkan baterai. Baterainya dibuat, komponennya adalah dari nikel, teman-teman. Nah, lalu Inco, berapa Inco harga sahamnya, harga wajarnya? Kalau saya hitung dia di 5.636, harga saat ini di 5.100, teman-teman. Ini sudah akan mendekati harga wajar ya. Jadi kalau margin of safety-nya 50% tuh harusnya kalau kemarin masih di harga 2.800 sih kita akan dapat spare yang lumayan ya 50%. Tapi kalau harga sekarang ini sudah hampir mendekati harga wajarnya. Tapi tetap masih menarik ya, karena masih ada 536 poin teman-teman dari harga wajarnya. Jadi silakan analisa lebih lanjut mana yang lebih menarik buat teman-teman. Dan sekali lagi video ini adalah lebih condong saya membuka ini, bedah emiten ini untuk memberikan masukan kepada teman-teman semua yang mungkin masih belum tahu investasi di sektor apa. Dan nikel ini merupakan satu kesempatan yang sangat besar ya. Selain kemarin saya sampaikan yaitu coal ya. Kalau kita lihat trennya ini akan lebih jangka panjang ya. Saya lihat demam untuk saham nikel ini masih terus berlanjut, teman-teman. Dan kita lihat 2 emiten ini dari 7 emiten yang tadi terdaftar di Bursa Efek, itu 2 emiten inilah yang menurut saya itu paling unggul ya. Kalau kita lihat secara fundamentalnya maupun secara harga sahamnya ya, teman-teman. Nah, saya sampaikan dulu ada WA Group di catatan investasi. Silahkan, ini QR code-nya bisa di scan ya. Atau kalau teman-teman belum scan QR code ini, saya tampilkan linknya di keterangan video ini. So, jangan lupa kalau video ini bermanfaat dan memberi manfaat buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan notifikasi lonceng. Bagikan ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan video-video ini dan bermanfaat buat mereka. So, terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Salam investasi, salam cuan selalu.